Halo sahabat. Jumpa lagi nih dengan kami berdua, saya Sida Steven. Dan saya Kresna Gusta. Dalam rangka mengisi liburan yang bermanfaat, kami berdua berniat untuk mengunjungi museum-museum yang ada di kota Jakarta. Benar sekali, kami memanfaatkan transportasi umum yaitu busway Transjakarta. Kebetulan kami dapat informasi kalau tempat pemberhentian busnya itu dekat dengan museum-museum. Jadi menghemat ya, Kres. Dan pastinya lebih seru nih liburan kita untuk kali ini. Nah sahabat, ikuti kami ya. Kalau gitu kita beli tiketnya dulu yuk. Ayo. Wah, Kres, ternyata nyaman ya naik transportasi umum kayak bus Transjakarta gini. Terus lihat sopirnya juga rapi banget lagi pakaiannya. Tapi aku bingung, penasaran juga sih ya. Keseharian dia tuh kayak apa sih ya sebenarnya dengan mengendarai mobil sebesar ini gitu. Aku kepikiran deh, gimana kalau misalnya kita ajak sahabat yang ada di rumah untuk mengenal lebih jauh tentang profesi seorang supir bus Transjakarta ini. Ya tapi kita nanti nanyanya. Jadi dia kan sedang bertugas sih biar kita nggak ganggu dan mengganggu keselamatan penumpang. Kita harus menanyakannya saat dia beristirahat. Ya, lagian kalau misalnya aku nanya sekarang juga kan bahaya. Masa nyetir kita ajakin ngobrol? Ya, makanya teman-teman jangan kemana-mana, tetap saksikan terus acara yang bisa menginspirasikan dalam dunia profesi hanya di acara Profesiku? Profesi. Nih, Kres, nanti kita juga tanya-tanya ya sama penumpang tentang pendapat mereka sama profesi seorang supir bus Transjakarta ini. Wah, bagus juga tuh idenya. Mengantarkan penumpang dari satu tujuan ke tempat tujuan yang lain dengan selamat merupakan tugas utama dari seseorang yang berprofesi sebagai pengemudi kendaraan umum. Keahlian dalam mengemudikan kendaraan inilah menjadi modal yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Lalu Lintas, setiap pengemudi juga diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi yang sesuai dengan golongan kendaraan yang digunakannya. Kepemilikan surat izin mengemudi ini baru dapat diberikan kepada pengemudi yang telah mengikuti ujian mengemudi dan lulus ujian secara teori maupun praktik. Menaati tata cara berlalu lintas yang baik juga menjadi kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pengemudi. Bagi pengemudi yang melakukan kesalahan saat mengemudi, sanksi hukuman dapat dikenakan pada pengemudi tersebut. Pekerjaan seorang pengemudi kendaraan umum mungkin terlihat sederhana. Namun di balik itu semua, pengemudi mengemban tanggung jawab yang sangat besar akan keselamatan para penumpang. Tentunya, bersikap menghargai setiap pekerjaan orang lain, meski sederhana sekalipun, adalah cara terbaik untuk berterima kasih. Bagaimana menurut kalian? Kres, kayaknya sebentar lagi kita udah harus turun nih. Terus jadi nggak nanya-nanya penumpang nih, banyak nih penumpangnya. Oh iya ya, jadi dong. Yuk kita tanya sama penumpang di sana aja. Yaudah yuk. Seorang pengemudi busway itu profesi yang bagus ya, yang mulia gitu. Kayak setiap harinya mereka harus mengantar ribuan orang gitu setiap jamnya untuk ke tujuan masing-masing. Menurut saya, profesi sebagai seorang pengemudi busway adalah profesi yang mulia, yang wajar dan tentunya pantas bagi siapapun yang pengen menjadi supir busway. Sebab yang pertama, dari segi kesejahteraan, itu gajinya di atas UMR atau di atas UMP yang ada di Jakarta sendiri. Jadi kenapa tidak untuk menjadi pengemudi busway, sebab pengemudi busway juga memiliki citra yang bagus di mata masyarakat, terlebih mampu menunjang kehidupan kerja masyarakat mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Terima kasih. Kalau yang pengen saya ketahuin sih dari kalau misalnya busway kan sering ada kecelakaan juga. Nah terus seringnya tuh motor, busway nyenggol motor. Nah itu gimana hukumnya buat supir busway-nya itu? Apa tetap supir busway disalahin walaupun motornya ngelanggar atau gimana? Kalau hal yang pengen diketahui dari pengemudi busway adalah jam shift-nya serta yang kedua gaji jadi seorang pengemudi busway.
Makasih, Pak. Pak. Oh ya, silakan. Maaf nih, kita ganggu nggak nih, Pak? Iya Oh, boleh, enggak. boleh nggak Pak kita minta waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar? Oh, boleh, silakan, silakan. Iya terima kasih Pak. Nah, Pak sebelumnya kenalin dulu Pak, nama saya Krisna Gusta Pak. Saya Alexander. Saya Sinta Stefan, Pak. Iya, Alexander. Boleh nggak Pak kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar Pak? Oh iya, Tentang silakan. pekerjaan Bapak ini. Kayaknya menarik banget nih. Iya, kebetulan hari ini saya baru selesai kerja nih tugasnya hari ini. Oh, jadi lagi istirahat sebentar ya, Iya, Pak? ada rehat. Enaknya ngobrol di mana nih, Pak? Oh, boleh silakan. Kita ngobrol di sini ya. Oh, Yuk. iya, iya, oke. Pak. Oke, yuk duduk di sini aja. Oh, iya, Pak. Jadi apa nih yang mau ditanyain nih? Ya, banyak nih, Pak. Pokoknya seputar pekerjaan Bapak lah. Gini Pak, pertanyaan saya nih keseharian menjadi seorang pengemudi Transjakarta Busway ini apa kayak apa sih Pak? Ya kesehariannya sih kita hanya sekedar mengantar penumpang ya, mengantar penumpang sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Itu aja. Sesuai dengan koridor yang ditentukan ya, Pak. Itu kalau saya lihat kadang-kadang kayak ada rute pemberhentian di mana. Itu setiap petugasnya itu ada masing-masing rute pemberhentiannya ya. Iya, masing-masing petugas bertugas sesuai dengan koridornya, plottingnya dia gitu. Kayak semacam saya ini kebetulan intens di koridor 1 dan 8 ya, tapi tidak menutup kemungkinan bantuan kerja Bisa operasional, diubah. ya bantuan kerja operasional ke koridor lain, ke 12 koridor lain sesuai dengan kebutuhan. Pak, terus kalau masalah rute nih Pak, rutenya emang Bapak sudah mengetahuinya atau cuma tinggal ngikutin aja Pak? Iya, kita tetap harus punya pengetahuan ya, tetap harus pengetahuan rute, jalur-jalurnya. Ya masing-masing koridor memang sudah ditentukan jalurnya, tidak bisa lewat koridor-koridor yang sembarangan. Iya. Terus Pak, kalau saya lihat kan kendaraan bus Transjakarta kayak gini kan besar ya Pak. Sulit gak sih Pak mengendarai bus kayak gini, apalagi di tengah keadaan lalu lintas di Jakarta? Iya, bicara sulit tentunya harus punya keahlian khusus ya, karena memang di bus yang berkarakter seperti ini dia butuh space yang lebih daripada kendaraan yang lain kan. Ya di situ kita dituntut untuk bisa lebih mengendalikan emosi kita, terus bisa lebih perhitungan kita harus bisa lebih matang ya. Juga mungkin yang tadi bilang itu ala bisa karena biasa. Jadi iya, Jadi biasakan aja dulu gitu. iya. Tapi sama nggak sih Pak cara sama bawa mobil biasa atau bawa gini? Jelas berbeda ya. Selain sistem mobilnya udah memakai sistem yang semi computerized ya, juga space-nya lebih pada ukuran-ukuran Jadi haluan-haluan seorang aja. pengemudi gini, apakah seorang pengemudi harus koordinasi dengan orang-orang yang mengawasi di pintu gini Pak? Iya, tentunya ya. Kita ada kode-kode khusus ya, yang hanya dimengerti hanya antara saya dan Satgas itu sendiri gitu. Pak, terus kalau gini Pak, ngomongin ini nih Pak, kalau misalnya tiba-tiba kan biasa pasti suka ada kendala nih Pak. Nah, itu kendala itu gimana tuh Bapak ngatasinnya itu gitu? Iya, tergantung daripada kendala itu sendiri ya. Apabila misalkan terjadi kendala-kendala teknis seperti kerusakan di mobil, itu biasanya kita langsung koordinasi sama petugas di lapangan. Kalau jauh? Kalau jauh ya itu dia yang maksudnya ya seperti itu kendala kita gitu loh. Jakarta ini macet. Kendala jauh itu jadi jarak itu juga jadi satu kendala Terus juga. kalau Jadi misalnya gimana tuh kayak ngatasinnya? ini Pak, kendaraan lain yang masuk ke jalur busway itu termasuk kendalanya nggak Pak? Iya, terkendala sekali ya kalau mereka kurang ada kesadaran kalau jalur busway ini kan ada supaya Cepat. iya, selain di cepat harus steril ya. Sangat riskan gitu kalau misalkan mereka harus ada di jalur kita, sementara kita ini kan bawa penumpang banyak ya, kepentingan orang banyak. Jadi kalau hanya harus diambil sama mereka, jadi cukup terganggu juga operasional kita. Nah, dari shift-nya sendiri nih Pak, ada ganti-gantian nggak? Kalau dari Bapak kerjanya jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Jadi kita di sini ada 2 shift ya, shift pagi dan shift siang. Shift pagi itu kita jam 4 sudah harus mempersiapkan mobil. Cepat. Iya, pagi jam banget. 4. Iya, jam 4 kita udah harus siapkan mobil, absen, briefing, baru kita menuju ke shelter atau koridor yang sudah ditentukan ya. Bisa ada di shelter kota, Blok M, Lebak Bulus atau Harmoni. Iya. Jadi sesuai dengan arahan dari petugas operasional. Itu shift-nya sendiri itu satu shift itu berapa lama sih Pak? Satu shift itu variatif ya, bisa sampai
ada kisarannya bisa dari jam 12 siang sampai jam setengah 2, jam 13.30 itu. Nanti yang shift siangnya kisaran jam 12 siang sampai kurang lebih pelayanan terakhir. Ya, pemulangan tercepat itu setengah 9 malam sudah ada. Jadi 20.30 udah mulai ada yang dipulang-pulangin, tapi ada juga yang sampai pelayanan terakhir gitu. Saat mengemudi tiba-tiba misalnya kita ke ini nih, mendadak harus ke kamar mandi, nah itu gimana tuh Pak? Biasanya sih di setiap shelter tujuan akhir itu ada. Ada yang menggantikan? Iya, terkadang ada yang menggantikan, terkadang mobil itu ya kita parkir yang aman, baru kita bisa ya rehat sejenak ya. Bapak nggak bosen apa ya mengemudi terus gitu? Terus gimana sih Pak? Kan kayaknya butuh tenaga ekstra, apalagi mobil sebesar ini ya Pak. Jaga kondisi fit itu gimana sih Pak? Iya, harus cukup istirahat tentunya ya. Karena biar gimana pun juga Kesalahan sedikit semua kena. iya, Iya. di sini kan dituntut kita untuk kerja lebih fokus ya. Yang kita bawa ini kan nyawa orang banyak, kepentingan orang banyak gitu kan. Jadi ya harus kita minimalisir lah tingkat resiko-risiko yang ada itu kita minimalisir. Nah Pak, ngomong-ngomong kesalahan nih ya, pernah nggak sih Bapak ngelakuin kesalahan itu baik disengaja atau nggak disengaja, itu biasa ada sanksi atau hukumannya nggak Pak? Oh tentu ada ya. Jadi apapun yang terjadi di sini tuh ada berita acaranya ya. Berita acaranya itu bisa disebabkan oleh kesalahan pramudi, bisa juga dari kendala-kendala teknis yang lain ya, bisa dari eksternnya, entah di lapangan jalurnya kerodit atau bagaimana. Kalau di mobilnya sendiri entah ada kerusakan atau apa gitu, tetap ada berita acaranya. Pak, tapi kalau misalnya ada kesalahan, misalnya gini nih, ada orang yang masuk ke jalur busway atau motor atau kendaraan lain. Sebenarnya kalau misalnya kendaraan itu atau orang itu tertabrak busway, menurut Bapak tuh yang salah busway-nya atau orangnya? Pak? Iya, kalau menurut saya lebih kepada apa ya? Mungkin tingkat kesadarannya aja, kan nggak serta-merta orang ada di jalur busway terus kita boleh tabrak gitu kan. Enggak, jadi sebenarnya kan dia udah tahu nih ini harusnya jalur busway, tapi kenapa dia masuk? Justru itu seharusnya bukan kesalahan busway-nya dong. Iya. Kalau dia masuk ke jalur busway, dia menyalahi aturan. Nah, tapi yang berhak menindak bukan si pramudi busway dengan menabrak atau seperti bagaimana, bukan. Yang berhak menindak adalah penegak hukum. Jadi kalau kami, biar gimana pun yang pertama kali kami utamakan itu keselamatan untuk semuanya. Jadi kalau menurut Bapak sebenarnya untuk kesalahan kayak gini nih, menurut Bapak siapa yang ini? Perlu kesadaran aja sih. Masing-masing lah ya, Iya. kesadaran dari masyarakat sendiri. Perlu kesadaran Pak, kalau aja. gitu tanggung jawab seorang pengemudi busway ini besar juga ya Pak? Ya cukup besar ya. Nah Pak, tadi ada sebelumnya ngomong soal tanggung jawab ya, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nih Pak, tanggung jawabnya itu seperti apa maksudnya Pak? Tanggung jawabnya yang pertama sih secara moralitas kita aja ya. Artinya kita harus bisa menjaga job description kita. Kita harus memainkan peran kita dengan baik ya. Di saat kita berperan memang sebagai seorang pramudi, bagaimana caranya kita mengemudi dengan baik, dengan mengutamakan keselamatan tentunya yang pertama yang Rasa utama. nyaman lah Pak. Iya, Misalnya cara kenyamanan. mengemudinya nih, kalau bisa cara mengemudinya mungkin agak agresif gitu, orang bisa Kurang nyaman. takut ya. Iya, jadi Seperti orang yang usahakan kita mengemudi yang sewajarnya. Ya, jadi sewajarnya, jadi mengesampingkan dulu emosi kita atau hal-hal yang memang dianggap tidak perlu, itu tidak perlu gitu. Resikonya sendiri apa nih Pak menjadi seorang pramudi Transjakarta Busway? Iya, resikonya cukup banyak ya. Selain resiko keselamatan juga ya, resiko kecelakaan seperti itu kan kita harus bisa meminimalisir kan. Kalau misalkan ada terjadi satu kecelakaan, biar gimana pun ya tetap harus ada pertanggungjawaban kan gitu, secara material ataupun moral ya. Jadi ya kita sebagai pramudi sebisa mungkin meminimalisir resiko apapun deh. harus bisa mengontrol emosi dulu nih Mas. Ya. Ini kebetulan mobilnya harus berangkat lagi nih. Kita pindah ke shelter, ngobrolnya gimana? Oh iya, boleh Pak, boleh Pak. Pak, saya masih bingung nih Pak, kalau gimana sih Pak cara awalnya Bapak tuh bergabung dengan mengemudi Transjakarta Busway ini Pak? Saya mengemudi Transjakarta Busway ini
dari awal tahun ya. Awal ada launchingnya Damri Tong Bus Articulate itu ya. Jadi awal informasi dari teman-teman kerja di tempat yang terdahulu, ada kebutuhan pramudi gitu ya, saya coba ngelamar. Itu kira-kira tahun berapa, Pak? Awal tahun ini sih, kalau ngelamarnya sih dari akhir tahun 2012 ya, Oh, berarti masih baru dong, baru-baru Pak. dong ya Pak. baru. Apa sih yang membuat Bapak itu tertarik untuk menjadi seorang pramudi bus Transjakarta? Iya ya, awalnya tuh saya juga nggak pernah berpikir untuk jadi pramudi gitu ya. Awalnya dari sekedar ingin tahu gitu, saya pikir nggak jauh beda sama pekerjaan saya terdahulu gitu kan. Juga saya anggap pekerjaan ini cukup mulia ya, dan saya juga cukup pahami pekerjaannya gitu. Oh, jadi sebelum jadi pramudi ini Bapak sebelumnya kerja? Saya sebagai pengemudi bus malam cepat. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Berarti Bapak pekerjaan terdahulu nggak jauh beda lah ya, berurusan dengan membawa mobil juga. Iya. Tapi kalau ada perbedaan apa Pak, masalah mobilnya gitu ada perbedaan nggak? Iya, lebih ke secara teknis aja ya. Mobil terdahulu itu kan saya manual, yang sekarang kan matic semi computerized ya. Kalau dari yang terdahulu masih manual. Jadi udah berapa lama sih Bapak membawa mobil gitu nyetir? Bawa mobil bus umum itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Wah, lumayan Pak. Jadi kalau kayak basic knowledge-nya udah lumayan ya Pak. Ya, kurang lebih ya. Nah itu kalau boleh tahu nih ya Pak, alasan Bapak sendiri, kenapa sih Bapak mau menjadi seorang pramudi bus Transjakarta? Iya, saya pikir yang faktor utamanya sih bisa lebih dekat sama keluarga ya. Lebih dekat, lebih banyak waktu dengan keluarga. Karena di pekerjaan yang sebelumnya kan iya, Malang juga. agak Keluar kota ya Pak. agak sulit untuk ketemu Iya. keluarga ya. Waktunya cukup panjang di luar gitu. Kalau di pekerjaan yang sekarang kan bisa hampir setiap hari bisa ketemu keluarga. Pak kalau ngomongin ini nih Pak, suka dukanya menjadi pramudi busway ini kayak apa sih Pak? Iya ya, sukanya yang pertama sih bisa lebih dekat sama keluarga ya, bisa lebih intens, bisa lebih sering ketemu keluarga. Dukanya sendiri lebih kepada kondisi di jalan ya, karena banyak pengguna jalan lain masuk ke jalur ya, sehingga cukup mengganggu, cukup menghambat kerja kita. Gak cuma capek fisik, capek hati juga Iya, ya Pak. betul. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau kendala-kendala lain sih secara teknis masih cukup memadai lah. Iya. Nih Bapak selama bekerja menjadi pramudi Transjakarta pasti ada pengalaman-pengalaman menarik nih Pak. Bisa diceritakan nggak nih Pak? Iya, pengalaman menariknya apa ya? Jadi dulu itu pernah ada satu penumpang yang terlewat dari harusnya dia turun ya, karena tertidur. Ya, karena pada saat itu kebetulan saya juga sudah waktunya berganti shift ya. Jadi atas nama moralitas saya coba tawarkan alternatif kendaraan umum lain ya. Saya coba antarkan beliau ke jalan, terus stopkan taksi yang cukup aman karena beliau nggak mengerti. Beliau kebetulan orang daerah yang tidak mengerti, kurang mengerti Jakarta gitu. Taksi yang mana yang aman, yang bagaimana. Saya coba kasih alternatif, saya tawarkan alternatif, terus saya bantu beliau cari kendaraan yang bisa menuju tempat beliau. Setelah beberapa 2 bulan setelah itu ternyata ada telepon ke saya. Ternyata anaknya beliau, entah dari mana dapatnya, dia cari tahu tentang saya. Ucapkan terima kasih, buat saya itu udah sangat cukup sekali. Wah, luar biasa Iya. sekali Pak. Jadi nggak sekedar tanggung jawab sebagai pramudi, tapi Bapak juga bisa membantu orang. Iya. Melebihi dari pekerjaan. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Itu lebih kepada moralitas saya aja sih. Itu ya Pak. Pak kayaknya kita udah lama nih ngobrol-ngobrol sama Bapak. Iya. Lagi juga kita juga harus pergi ke tempat lain juga Pak. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Iya, hati-hati ya. Iya Selamat Pak. jalan. Tapi nih Pak, kita boleh nggak nih minta apa? Kita mau nanya lagi nih Pak, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih harapan Bapak? Iya, harapan saya ke depan sebagai pramudi juga sebagai masyarakat ya, tentunya menginginkan agar ke depan ini
pemerintah kita ini bisa lebih menyediakan layanan transportasi yang lebih inovatif lagi ya. Tentunya dengan infrastruktur juga sarana dan prasarana yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Jadi sehingga masyarakat bisa mengandalkan transportasi umum untuk beralih ke transportasi umum tentunya gitu, daripada harus membawa kendaraan pribadi, karena space di jalan ini kan kita nggak nambah, sementara Iya, betul-betul. iya, Kendaraan mobil terus mobil bertambah, iya, kemacetan di mana-mana. Itu harapan Bapak untuk pemerintah supaya melengkapi sarana prasarana juga. Nah, kalau misalnya harapan Bapaknya sendiri untuk profesi ini tuh kenapa? Iya, tentunya di profesi yang saat ini menginginkan lebih baik daripada sebelumnya ya. Iya, paling tidak secara kesejahteraannya bisa lebih baik dari yang saat ini gitu. Buat saya juga demi keluarga juga ya. Pak, maaf nih Pak, jadi kita kan udah lama nih Pak ngobrol ya, jadi kita mohon pamit Pak, Oke. soalnya kita juga pengen melanjutkan perjalanan kita Iya, Pak. hati-hati ya, selamat jalan ya. Pak, atas waktunya Ya. nih. Terima kasih Pak, atas Sama waktunya waktunya. Pak. Ya, terima kasih. Pengalamannya sama sekali tak terlupakan Pak. Ya, makasih. Nah sahabat, bagaimana dengan profesi yang kita bahas? Menarik bukan? Sahabat, kalau masih penasaran dengan profesi menarik lainnya, jangan lupa ya untuk tetap saksikan kami setiap hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Profesiku. Profesimu. Sahabat, pesan-pesan terakhir, jangan pernah meremehkan sekecil apapun profesi yang orang lain lakukan. Baiklah, saya Kirsan Gusta. Dan saya Cynthia Stephen beserta semua kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Oh iya, jangan lupa tetap ikuti kami di fanpage Facebook Profesiku Profesi Muda ITV. Juga follow Twitter kami di @p2daitv. Kalau begitu, Sampai jumpa. Yeay, kita nyampe nih di Museum Fathahillah. Kayaknya salah deh. Loh, kok Kamu lihat di sini. Museum apa itu? nasional? Nah, berarti kita ada di sini kan? Iya, Tujuan kita kemana? Fathahillah. Nah, berarti kita salah. Lah. Nah, berarti gimana? Ya maaf. Jadi deh kita naik bus lagi aja tuh ya. Ini mah namanya kita bukan pengen ke museum, tapi kita adanya jalan-jalan. Udah lah, maaf. Ayo cepetan.